Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gus Miranda dari Prodi Pendidikan Fisika STKIP Tanjung Pura. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang perkembangan konsep diri, dimulai dari faktor apa saja yang mempengaruhinya hingga perkembangan konsep diri pada anak dan remaja. Yang pertama yaitu pengertian konsep diri. Konsep diri adalah cara kita memahami diri kita sendiri, mencakup pandangan kita tentang siapa kita, bagaimana kita merasa tentang diri kita, dan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Konsep diri terdapat 3 komponen utama, yaitu citra diri yang mencakup bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Sedangkan yang kedua, harga diri, yaitu seberapa kita menghargai diri kita. Dan yang ketiga, aspirasi diri yang merujuk pada tujuan dan harapan kita dalam hidup. Yang kedua yaitu teori perkembangan konsep diri. Beberapa teori dapat membantu kita memahami perkembangan konsep diri, seperti teori Erik Erikson yang mengemukakan bahwa pada tahap remaja, individu mengalami krisis identitas versus kebingungan peran. Artinya, remaja mulai mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Yang kedua yaitu teori Katz-Rogers juga mengemukakan bahwa konsep diri berkembang melalui pengalaman dan interaksi sosial kita dengan orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Berbagai faktor mempengaruhi perkembangan konsep diri kita, seperti faktor utamanya adalah lingkungan keluarga, di mana pengaruh orang tua sangat besar, terutama melalui nilai-nilai yang mereka tanamkan dan bagaimana mereka merespon anak. Yang kedua, faktor pengalaman sosial, yaitu seperti hubungan dengan teman sebaya dan interaksi di sekolah. Media dan budaya juga memainkan peran besar karena standar kecantikan dan kesuksesan yang ada di masyarakat sering mempengaruhi pandangan kita tentang diri kita. Selain itu, pendidikan formal dan pengakuan atas prestasi juga turut membentuk konsep diri. Selanjutnya yaitu perkembangan konsep diri pada anak. Pada anak-anak, konsep diri biasanya dibentuk berdasarkan pengakuan atau pujian dari orang dewasa, seperti orang tua dan guru. Anak mulai mengenali kemampuan dan perannya dalam keluarga. Sedangkan perkembangan konsep diri pada remaja, mereka mulai mencari identitas mereka sendiri dan seringkali menghadapi kebingungan peran. Masa ini adalah saat munculnya pertanyaan besar seperti siapa saya dan apa tujuan hidup saya. Dalam perkembangan konsep diri terdapat beberapa tantangan, seperti tantangan yang datang dari masalah sosial dan tekanan teman sebaya, di mana seseorang merasa terpaksa memenuhi standar sosial yang berlaku. Selain itu, perbandingan sosial, terutama di era media sosial, dapat menurunkan harga diri seseorang. Remaja juga seringkali mengalami krisis identitas, yaitu perasaan bingung tentang siapa mereka atau apa tujuan hidup mereka. Yang terakhir yaitu cara meningkatkan konsep diri positif. Kita dapat melakukan beberapa langkah, yaitu meningkatkan harga diri dengan fokus pada prestasi dan kemampuan diri kita tanpa membandingkan dengan orang lain. Yang kedua yaitu mengembangkan citra diri positif dengan menerima kekurangan dan menekankan potensi yang kita miliki. Dan yang terakhir, pentingnya dukungan sosial. Dengan mendapatkan dukungan sosial, kita akan mendapatkan umpan balik yang positif untuk diri kita. Secara keseluruhan, konsep diri adalah bagian penting dari perkembangan individu yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan. Dengan perkembangan konsep diri yang positif, kita dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan siap menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Sekian penjelasan tentang perkembangan konsep diri. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye.